hukum Islam tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama ialah Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandung bersifat terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Sumber hukum Islam yang kedua ialah Al-Sunnah. Al-Sunnah berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk takrir. Selanjutnya ialah pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak yang dimana otaknya adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi menjadi dua, yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Dan yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer atau madaniyah dan doktrin agama yang selalu kontemporer atau makkiyah. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Materi selanjutnya ialah tentang proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pemikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Ijtihad ini menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan.